Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tabel dan form ya. Nah, dua komponen ini sangat sering kita gunakan di dalam pembuatan web ya, baik dari tabel maupun form ya. Oke, jadi apa itu tabel di HTML? Nah, tabel sering digunakan pada halaman web untuk menampilkan data yang tersusun dalam bentuk kolom dan baris ya, seperti laporan, kemudian daftar pembukuan, dan lain sebagainya. Kemudian komponen utama dalam tabel itu adalah pertama baris ya, kemudian ada kolom, kemudian ada sel, dan yang terakhir itu adalah border ya, atau garis. Nah, ada beberapa tag ya yang bisa kita pakai dalam pembuatan tabel di HTML ya. Yang pertama tentunya kita harus masukkan tag table dulu ya, dimana tag table ini diawali dengan tag table pembuka dan tag table penutup ya. Jadi penutupnya di sini ada slashnya di sini ya, slashnya. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan t-head ya. T-head ini untuk membungkus bagian kepala tabel ya. Jadi kalau kita menambahkan t-head, nanti di dalamnya kita harus tambahkan tr dan th ya. Th ini untuk membuat judul pada header, sehingga judul dari tabel nanti bold ya, atau tebal. Kemudian t-body ya. Di sini t-body ini untuk membungkus bagian body dari tabel ya. Selanjutnya di dalam t-body yang pertama itu ada namanya tr ya, atau tabel row untuk membuat baris. Nah, tabel itu kan terdiri dari beberapa kolom dan baris ya. Jadi yang pertama dibuat itu adalah satu baris ya, dibuat dalam bentuk tag tr. Nah, kemudian tr di sini, dalam tr kita bisa tambahkan th ya. Nah, th di sini khusus untuk judul saja. Jadi kalau kita ingin membuat judul dari tabel kita itu bold, nah kita harus tambahkan th. Nah, selanjutnya ada td atau biasa disebut dengan tabel data untuk membuat sel ya. Oke, jadi contoh penulisan tabel itu seperti ini ya. Ini H2 ini hanya penjelas saja, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita buka, kemudian diawali dengan pembuka tabel. Nah, di sini kita kasihkan border sama dengan 1. Nah, di sini nanti akan ada garis bordernya sama dengan 1. Nah, kemudian di dalamnya ada tr atau tabel row ya. Jadi tabel row di sini atau tr adalah baris pertama ya, satu baris. Nah, di dalam satu baris ini itu kan ada dua data ya, atau dua kolom. Nah, ini adalah data kolomnya atau tabel datanya. Nah, di sini ada baris pertama kolom 1 ya, baris pertama kolom 1, kemudian baris pertama kolom 2. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita kasihkan baris kedua. Nah, ini kan baris pertama ya, tr itu kan baris pertama, kemudian tr yang kedua di sini adalah baris kedua. Nah, td di sini adalah kolom ya, kolom keberapa? Tadi kan ada kolom 1 baris 1. Tadi kan yang pertama ada baris 1 kolom 1, kemudian baris pertama kolom 2. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah baris ya. Jadi baris kedua ini baris kedua kolom 1 dan baris kedua kolom 2 ya. Seperti itu penulisan dari tabel. Sebentar kita akan praktekkan ya. Sekarang ini kita bahas teorinya dulu. Nah, seperti ini jika kita ingin menambahkan t-head dan t-body ya. Kemudian di sini yang pertama itu ada table ya. Jadi tabel pembuka, ada tabel penutup. Kemudian di sini kita tambahkan t-head ya. T-head di sini dia memberikan tabel head, dia satu baris seperti ini. Nah, di dalamnya ada tr tabel row ya, jadi satu baris. Nah, kemudian di sini ditambahkan th tabel head di sini. Jadi tulisan nomor, nama, dan alamat nanti jadinya akan bold seperti ini ya. Dia akan otomatis tanpa kita tambahkan tag bold lagi. Jadi dia dibuat otomatis. Kemudian ada t-body. T-body di sini adalah isi dari tabelnya kita. Nah, tabelnya itu yang pertama baris pertama ya dari t-body. Yang pertama ini nomor 1, nama di dalam wujud. Kemudian baris kedua dari t-body itu adalah nomor 2, nama Arman dari Imajanya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan kel padding dan kel spacing ya. Jadi kalau padding itu adalah jarak pada bagian dalam sel dan kolom dan objek
yang berada dalam teks ya, seperti itu. Nah, garis padding di sini contohnya ada border di sini ya, ada garis. Nanti di sini kita bisa atur jaraknya dari tulisan ke atas dan ke samping, kita bisa mainkan jaraknya agar lebih besar ya. Kemudian ada cell spacing ya, jarak antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Nah, oke, di dalam tabel itu kan ada kolom-kolom ya. Nah, kolom-kolom di sini antara kolom 1 dan kolom 2 itu kita bisa mainkan jaraknya. Nanti kita akan praktekkan juga ya. Nah, seperti ini penulisan dari script cell padding dan cell spacing ya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan tabel ya, border 1 artinya bordernya di sini adalah 1, kemudian ada cell paddingnya adalah 5 ya. 5 di sini jarak dari tulisan nama ke atas, begitu pun juga yang ke samping dan ke bawah ya. Kemudian cell spacingnya di sini 0 ya. Kenapa 0 di sini? Karena tidak ada jarak antara kolom 1 dan kolom 2 ya. Jadi nilainya di sini adalah 0 ya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggabungkan sebuah sel dalam tabel ya. Jadi atribut yang kita bisa gunakan untuk menggabungkan sel dari tabel tersebut, itu kita bisa menggunakan row span dan col span. Row span itu berfungsi untuk menggabungkan baris ya. Jadi kita bisa gabungkan baris pertama dan baris kedua menjadi satu baris menggunakan row span ya. Dengan nilai 2 tentunya jika 2 baris kita menggabungkan. Jika 3 maka kita tulis 3. Kemudian col span yaitu untuk menggabungkan kolom. Jadi contohnya seperti ini, ada kolom 1 dan kolom 2 ya. Kita mau jadikan satu kolom. Nah, tentunya kita harus tulis dulu col span dan nilainya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 kolom yang akan kita gabungkan ya. Oke, kita langsung praktekkan tabel HTML ya. HTML. Oke, kita masuk ke sublime text. Kita masuk. Nah, kemudian kita buat file HTML-nya dulu dengan nama tabel HTML ya. Oke. Oke, kita buat layar dulu. Oke. Tabel di HTML ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan judul dulu. Tabel di HTML ya. Oke, jadi penulisan tabel di sini kita harus buat tag tabelnya dulu. Nah, tabelnya di sini menggunakan bahasa Inggris ya, dengan nama table, bukan tabel dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian kita buat baris pertama dengan tr ya, tabel row. Dalam tabel row ini kan satu baris ya. Nah, kita isi kolomnya menggunakan td atau nomor, td nama, ini satu baris ya dengan 2 kolom. Kemudian alamat ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah ada ya. Namun di sini belum ada bordernya ya, karena kita belum kasihkan border. Nah, kita tulis di sini border sama dengan 1 ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat baris kedua ya, dengan r tabel row. Kemudian di dalamnya ada td ya, kita kasihkan nilai 1 dulu. Ini bersambung ya, nomor nilainya adalah 1. Kemudian td nama di sini adalah dd ya. Kemudian tadi lagi table data, selamat menuju ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jika ingin membuat sebuah tabel, kita coba perbesar dulu. Nah, selanjutnya kita bisa mainkan yang namanya cell padding ya. Nah, cell padding di sini kita bisa mainkan jarak dari teksnya yang ada di dalam ke kolom yang ada di luarnya ya. Nah, kolom seperti ini kita akan mainkan. Ini kan agak rapat ya. Coba kita tambahkan 5 cell paddingnya. Kita Ctrl S. Nah, dia akan membesar ya. Kita tambah lagi menjadi 7. Oke, seperti itu. Kemudian
Nah, kalau kita perhatikan ya, nah ini kan seakan-akan ada dua kolom ya, satu kolom di luar dan satu kolom di dalam. Kita maunya ini satu garis ya. Nah, di sini kita bisa mainkan gunakan spasi ya, spasi maksudnya. Kita berikan nilai 0 ya, agar jarak dari kolom satu ini ke kolom kedua nilainya adalah 0. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah satu kolom ya. Nah, kemudian ini kan penulisan tabel biasa ya. Nah, kita mau membuat tabel dari T-head ya. Tabel T-head ya. Oke, kita buat dulu tabel lagi. Kemudian, nah di sini kita tulis T-head ya. Selanjutnya, jika ada kepala maka ada body ya, sama juga dengan tulisan HTML. Di sini kan ada head ya, kemudian di bawahnya ada body. Nah, di sini kita bisa tulis lagi T-body ya. T-body. Nah, di dalam T-head dan T-body itu ada data lagi. Nah, datanya itu adalah tabel row dan tabel data ya. Di sini TR ya, tabel row, kita berikan baris pertama. Nah, di dalam tabel row kita tambahkan lagi T-head atau TH ya. Nah, di sini nanti akan otomatis bold ya. Kalau seperti ini kan tidak ya. Oke, nomor, kemudian TH lagi, nama, kemudian TH lagi, alamat ya. Nah, selanjutnya kita akan isi T-body-nya ya, tabel bodinya. Kita juga harus menggunakan TR dulu, tabel row dulu. Kemudian di dalamnya kita tambahkan TDF, tabel data biasa ya. Sudah bukan lagi TH, karena di bawah ini kan hanyalah data, bukan tabel head ya. Jadi kita tuliskan di sini datanya, nomornya adalah 1, kemudian TD di sini adalah contoh ya, contoh jadi. Kemudian TD lagi di sini alamat, Mamuju ya. Kemudian nah di sini kita tambahkan border sambung 1. Kelas padanya di sini adalah 7, kita tambahkan kelas spasinya di sini adalah 0 ya. Kita coba Ctrl S, nah, kita coba jalankan. Nah, hasil seperti ini ya. Jadi sudah ada data. Yang pertama kita bisa lihat perbedaannya di mana. Perbedaannya adalah di judul ya. Jadi tabel HTML biasa itu judulnya itu tidak bold. Nah, kalau kita menggunakan T-head di sini dan T-body maka nah di sini akan otomatis bold ya, tanpa kita tambahkan lagi teks strong atau tag B di judulnya. Oke, seperti itu penulisan dalam tabel. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya crossspan dan callspan ya. Oke, kita coba buat satu tabel. Nah, kita akan coba buat yang seperti ini ya. Oke, kita akan coba buat yang seperti ini. Nah, kita coba dulu satu kali, kita buat lagi H2 dulu. H2 ya. Tabel callspan dan tabel rowspan. Oke. Nah, di sini kita buat lagi tab tabel dulu. Kemudian di dalamnya pertama TR ya. Oke, kemudian TD. Pertama ada nama. Kemudian TD kedua adalah nilai ya. Nilai. Jadi di sini nama dan nilai sebenarnya adalah satu baris ya. Cuman karena nama di sini mengambil dua baris ya. Tidak apa-apa, kita tulis dulu kalau ini seperti ini. Kemudian kemudian TR, kita tambahkan lagi baris kedua. Yang pertama kehadiran, kemudian yang kedua adalah tugas. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi TD nya adalah meet ya, kolom ketiga maksudnya.
kemudian kolom keempat di situ ada final ya. Oke. Nah di sini jangan lupa untuk menambahkan border sama dengan 1. Oke, kita lihat hasilnya. Nah seperti ini dulu untuk pertama karena kita belum perbaiki ya. Nah ini ada nama, nilai, kemudian kehadiran, tugas, meet, dan final ya. Nah selanjutnya kita buat lagi baris ketiga. Ini kan baris pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ya. Kita buat dulu baris ketiga. Oke, yang pertama namanya adalah hobi, kemudian kolom keduanya adalah kehadiran, itu 76. Kemudian kolom kedua itu maksudnya ketiga ya, kalau dari sini ketiga itu adalah tugas dengan nilai 80. Kemudian TD adalah 81, dan yang terakhir di sini adalah final ya, TD final 90. Oke, coba kita jalankan. Nah seperti ini. Oke, sebentar kita rapikan ya, kita buat scriptnya dulu. Lanjut. Nah kemudian kita copy dulu ini saja ya. Ada Randy ya, Randy dengan kehadiran sama dengan 84, kemudian tugas 80, kemudian meet 81, dan yang terakhir final adalah 97 ya. Oke, kita jalankan. Nah di sini kalau kita perhatikan, yang pertama kita mau rapikan dulu adalah namanya. Jadi nama di sini mengambil 2 baris ya. Nah di sini nama, karena baris berarti kita menggunakan yang namanya row ya. Row span-nya sama dengan 2 baris ya. Saya baris pertama, baris kedua, row span sama dengan 2. Oke, kita coba Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah oke, sudah berhasil ya. Oke, ini sudah berhasil. Nama sudah mengambil 2 baris. Nah kemudian nilai-nilai di sini mengambil 4 kolom ya, kolom 1, 2, 3, dan 4. Nah di sini nilai menggunakan call span dengan nilai 4 ya. Kenapa 4? Karena 4 kolom yang akan dijadikan 1. Kita Ctrl S. Nah seperti itu, sudah berhasil ya. Nah ini nilai kita coba masukkan tengah aja. Kita tambahkan saja link di sini sama dengan center ya. Oke, kita Ctrl S. Nah dia kan sudah di tengah. Nah lanjut kita coba tambahkan di sini tombol ya. Kita tambahkan si tombol. Nah di sini kita tinggal tambah saja ya, TD aksi ya. Oke, kita coba Ctrl S. Nah aksi di sini dia mengambil 2 baris, berarti dia mengambil 2 baris ya, berarti dia row span. Karena dia menggunakan 2 baris, dia mengambil 2 baris, maka kita tulis 2. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, sudah berhasil. Nah selanjutnya coba kita tambahkan kali spasi ini sama dengan 0 ya. Oke, sudah berhasil. Di sini sisa kita tambahkan tombol di sini ya. Kita tambahkan sedikit garis padding. Garis paddingnya sama dengan 7 juga. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah kemudian di sini di bagian baris ketiga ya, kita tambahkan tombol TD align sama dengan button ubah ya. Kemudian kita tambahkan di sini garis tengah. Nah, lagi align di sini adalah berfungsi untuk mengarahkan kita ke halaman lain. Kalau kita tuliskan di sini nama HTML atau PHP-nya, nanti dia akan mengarahkan ke sana. Kemudian button di sini hapus. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, nah seperti ini pembuatan menggunakan
column span dan row span. Oke, ini tinggal kita copy, kita tambahkan di bagian bawah ya. Oke, nah seperti ini ya. Aksi di sini kita coba masukkan di tengah. Kita copy saja ini. Kita refresh. Oke. Nah, selanjutnya di bagian judul ini kita bisa tambahkan warna ya. Oke, di sini kita bisa buat color ya. Background color dengan coba kita tulis yellow, kita Ctrl S. Nah, akan kuning ya. Nah, kita tinggal copy ini saja, kita paste. Oke, kita paste, kita Ctrl S. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kemudian di bagian kehadiran dan tugas juga kita bisa mainkan warnanya. Contoh menggunakan blue ya. Kita tinggal copy ini, lanjut kita copy juga di sini, kita copy ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga bisa ganti warna tulisannya ya. Kita bisa tambahkan style, color sama dengan white, nah putih ya, warna putih. Oke, seperti itu sudah berubah. Kita tinggal copy saja ini, kita masukkan di sini. Oke, kita tunggu di sini ya. Oke, kita copy lagi. Oke, nah seperti itu ya pembuatan tabel di HTML. Silahkan berkreasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk di form. Jadi form itu adalah elemen HTML yang berfungsi untuk meminta informasi dari user, misalnya seperti form login untuk meminta informasi dari username dan password dari user, kemudian akan dilakukan proses login, kemudian ada form pendaftaran untuk meminta informasi detail dari user agar bisa mendaftarkan, kemudian selanjutnya ada form input dan lain sebagainya ya. Oke, jadi cara kerja form itu adalah yang pertama tampilan dari form itu sendiri, kemudian jika kita masukkan username dan password nanti akan diproses oleh PHP. Nah, PHP ini nanti akan kita pelajari juga. Nah, kemudian dari PHP di sini nanti akan masuk di database ya. Nah, seperti itu cara kerja form. Selanjutnya, oke, jadi cara membuat form itu sangat mudah ya. Yang pertama, tentunya kita harus punya file HTML dulu, kemudian di dalamnya kita harus menggunakan yang namanya tag form, dan di dalam form itu ada field ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada action dan method ya. Nanti akan kita pelajari di bagian PHP. Nah, di sini kita akan tulis berbagai macam form field ya yang kita bisa kreasikan. Nah, kemudian di dalam form kita juga bisa tambahkan tag file set ya untuk mengelompokkan file yang saling terkait ya, misalnya seperti tentang alamat yang bersihkan jalan, kecamatan, ataupun lain sebagainya. Nah, penulisan scriptnya seperti ini. Kita buat file set dulu, file set pembuka dan penutup, kemudian di dalamnya ada legend untuk menuliskan data seperti ini. Nah, selanjutnya ada form ya. Nah, form itu akan berada di dalam kotak seperti ini ya. Nah, untuk form itu sendiri di dalamnya ada 3 tag field yang bisa kita pakai. Yang pertama ada tag input ya, tag input seperti ini, kemudian ada tag select dan tag area. Oke, nah selanjutnya kita akan coba membuat formnya seperti ini ya. Kita akan membuat nama, alamat, kota, jenis kelamin, agama, hobi, dan lain sebagainya. Termasuk kita juga bisa memasukkan foto ya. Oke, kita akan praktekkan. Oke, yang pertama kita buat file formnya dulu. Form HTML ya.
kita masukkan kembali ke Sublime Text. Nah, kita masukkan sini, kita close dulu project yang tadi, kita buat HTML ya, kita buat lagi form, kemudian kita klik 2 kali formnya ya. Oke, dia seperti ini ya tampilannya. Kita buat dulu yang pertama, tentunya file set ya. File set di sini di dalamnya ada legend untuk membungkus form. Silahkan isi data Anda ya. Oke, kita compile, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini sudah ada. Nah, kemudian di dalam legend di sini kita menggunakan namanya form. Nah, oke, kemudian lanjut ya. Nah, agar rapi seperti ini, kita membutuhkan yang namanya table ya, atau tabel. Jadi dia tidak akan rapi seperti ini kalau tidak menggunakan tabel ya. Apalagi ini kan masih HTML murni, belum menggunakan CSS. Oke, jadi kita buat tabel dulu. Kemudian di dalam ada table ada tr, tabel row. Baris pertama kita akan buat. Yang pertama ada tabel datanya adalah nama. Kemudian kolom keduanya ada titik 2. Kemudian kolom ketiganya di sini adalah teks tipe dengan tipe teks ya. Oke, namanya adalah nama ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya alamat ya. Nah, alamat di sini kita masuk di kolom kedua. Oke, kita masuk di baris kedua maksudnya. Alamat TB, kemudian TB lagi, tabel row-nya. Nah, di sini kita menggunakan teks area ya. Nah, di sini teks areanya name ya. Kemudian kita coba tulis. Nah, besar seperti ini. Nah, ini kita bisa ubah ukurannya ya. Kita bisa ubah ukurannya baik menggunakan script maupun menggunakan scroll seperti ini. Tapi saya sarankan untuk menggunakan script ya. Di sini rows-nya ya, atau berapa baris. Nah, kita bisa tambahkan di sini 4 baris ya, agar tingginya 4 baris. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, ini agak lebar ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan panjangnya dengan col ya. Panjangnya di sini kita tambahkan sekitar 35. Coba kita refresh. Nah, seperti itu sudah agak panjang ya. Oke, lanjut. Kemudian ada kota ya. Di sini TD kota, TD lagi 2, TD lagi. Nah, di sini kita membutuhkan input teks lagi kembali ya. Input teks ya. Namanya adalah kota. Oke, kita lihat seperti itu. Kemudian nomor telepon. Baris selanjutnya adalah nomor teleponnya. TD nomor telepon /WA ya. Kemudian TD lagi kedua. Kemudian tabel data lagi. Nah, untuk nomor telepon kita menggunakan input teksnya adalah number ya. Jadi yang kita bisa masukkan adalah nomor ya. Selain dari nomor itu tidak bisa. Input. Nah, di sini tipenya adalah nomor. Ya, di sini hotel ya. Hotel phone. Kita tulis, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini kalau saya masukkan huruf itu dia tidak bisa, tapi kalau saya masukkan angka itu bisa. Itu juga bisa tambahkan melalui atau dengan di sini ya, seperti itu. Oke, lanjut.
telepon. Nah, selanjutnya kita buat tempat tanggal lahir ya. Baris selanjutnya tempat koma tanggal lahir ya. Oke, td. Nah, sini 2. Td lagi. Nah, di sini yang pertama adalah input teks biasa saja dulu ya. Kemudian di sini kita tulis tempat lahir ya. Kemudian tipe kedua adalah date ya, atau data. Kemudian tanggal lah. Oke. Jadi meskipun kita enter ke bawah ini ya, meskipun jauh, nanti hasilnya akan seperti ini, akan panjang ya, karena kita tambahkan atribut br di sini. Oke, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kenapa langsung panjang seperti ini ya? Oke, saya jelaskan. Karena kita menggunakan tabel, maka dia akan mengikuti teks yang paling panjang ya. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan border. Kalau saya berikan nilai 1, nah di sini akan kelihatan ya. Di sini akan kelihatan dia mengikuti teks yang paling panjang. Saya hilangkan saja ini. Kita Ctrl S. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba saja biarkan ini. Kita tambahkan lagi sedikit ini, menjadi nilainya adalah 7. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagus kayaknya ini kalau kita lebih layar lagi ya. Kita bisa lihat apa yang kita mau buat ya. Kemudian selain tanggal lahir, kita tambahkan juga jenis kelamin. TR, TD, jenis kelamin, tambahkan lagi TD lagi, 2, TD lagi. Nah, di sini untuk jenis kelamin kita menggunakan yang namanya radio button ya. Nah, oke, kita gunakan input tipe, namanya adalah radio. Name-nya adalah jenis kelamin ya. Nah, di sini yang pertama laki-laki ya. Oke, kita buat penutup input ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan yang perempuan lagi. Oke, sini sisa kita ganti perempuan. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi nilai value ya. Value adalah nilainya nanti akan masuk di database. Value laki-laki ya. Kemudian di sini juga kita bisa tambahkan value perempuannya. Kita kembali, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya, kita sudah bisa memilih. Oke, selanjutnya kita buat fil agama lagi ya. Akan R lagi, TD agama ya. Oke, TD lagi, isi 2. Kemudian di sini kita menggunakan select ya. Dalam select ada option. Di dalam select ada option atau pilihan. Yang pertama Islam, opsi kedua Kristen atau agama kedua, yang ketiga Hindu, opsi kemudian Buddha ya. Sini namanya adalah agama, dulunya di sini Islam. Oke, tinggal copy saja. Kemudian Kristen, value di sini adalah data yang akan dibaca oleh database ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah budaya. Oke,
les. Nah, seperti ini hasilnya ya, sudah ada. Kemudian kita tambahkan hobi lagi. Oke, khusus hobi ini menggunakan input lagi, input tipe checkbox ya. Nah, di sini hobi pertama adalah jalan-jalan. Ingat, ini ada penutupnya, input ya. Ini di sini adalah hobi, kemudian ini di sini adalah jalan ya. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi pilihan kedua atau checkbox kedua. Oke, di sini nonton. Di sini adalah nonton juga. Nonton, kemudian di sini nonton lagi. Oke, jadi name di sini adalah untuk mengenal data dari database kita atau file yang ada di database. Kemudian value di sini adalah nilai yang kita pilih ya. Jadi kita copy lagi satu, kita jadikan 3. Nah, di sini adalah olahraga, value-nya di sini olahraga, kemudian name-nya hobi juga sini, ini adalah hobi. Oke, name juga di sini di atas adalah hobi juga ya, hobi ya. Oke, kita Ctrl S. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu ya. Oke, selanjutnya selesai sekolah. Nah, di sini kita menggunakan input tipe name sekolah. Kita menggunakan teks saja ya. Oke, sudah ada ya. Nah, yang terakhir di sini adalah foto untuk inputannya. Kemudian ada lagi. Oke, sini menggunakan input tipe file ya, name foto ya. Oke, seperti itu. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, jika kita masukkan gambar, nah jika kita klik di sini, nanti kita akan diarahkan untuk masukkan dokumennya, entah gambar maupun teks ya. Oke, kita masukkan satu gambar dulu. Nah, nanti akan langsung ada ya. Nah, selanjutnya kita buat tombol dulu ya. Oke, kita buat lagi baris terakhir. Nah, baris terakhir di sini menggunakan TD lagi. Oke, TD-nya di sini kita kosongkan. Kenapa kita kosongkan? Karena dia tidak ada tanya di sini ya. Kemudian kolom kedua juga tidak ada. Nanti kita isi di kolom ketiga. Oke. Kemudian inputnya input tipe submit ya, name simpan, value
simpan ya. Value di sini akan ditampilkan teks simpan seperti ini ya. Oke, kita Ctrl S dulu. Coba kita refresh. Nah, sudah ada ya. Simpan, kemudian kita buat input tipe reset dan batal value batal lagi ya. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Coba kita isikan data, nama, alamat, contoh dan sebagainya. Di sini kita tinggal pilih saja ya. Oke, contoh saja ini. Oke, jalan. Oke, sembarang kita pilih gambar dulu. Nah, coba kita batal. Nah, semuanya akan terhapus ya. Nah, seperti itu jika kita ingin membuat form. Nah, selanjutnya ini kita juga bisa lebarkan ya. Nah, ini kita bisa lebarkan. Kita tambahkan size ya. Kita coba tulis 35. Nah, akan panjangnya seperti itu. Nah, yang terakhir di sini kita bisa juga buat ketika kita klik ini nama file yang ada di sini atau label yang ada di sini, maka dia akan arahkan ke sini. Nah, ini kita Ctrl X dulu, kita tulis di dalamnya label, label, kita paste kembali, kemudian kita tambahkan screen for ya, nama. Nah, di sini di bagian input text kita bisa tambahkan yang namanya ID ya. ID sama dengan oke. Nah, untuk ID di sini kita harus pastikan sama dengan ID for ya. Oke, kita masukkan di ID di sini. Coba kita Ctrl S. Nah, saat saya klik nama, kursor akan langsung arahkan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa isikan teks ya untuk mengingatkan para user atau pengguna untuk memasukkan data yang seharusnya. Contoh di sini saya tambahkan tulisan nanti di sini silakan masukkan nama Anda. Nah, kita di sini menggunakan placeholder ya. Masukkan nama Anda. Ya, oke. Kita Ctrl S. Nah, akan ada tulisan seperti ini. Nah, kemudian kita copy dulu ini. Kita coba tambahkan di bagian teks area. Oke, di sini masukkan alamat Anda ya. Oke, seperti itu ya. Jadi seperti ini ya pembuatan tabel di HTML menggunakan HTML murni. Ini masih bisa lebih bagus lagi jika menggunakan CSS ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.